Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tidak terasa 10 hari terakhir menjelang Ramadan, kita teruskan program TOS kita, Tijarah Orang-Orang Soleh, supaya mengetahui bagaimana orang terdahulu kala mereka beribadah, bertakwa kepada Allah, dan juga berdagang, tetapi dengan cara yang benar, Masya Allah. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab belusukan. Dia belusukan, kemudian dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dan menyenderkan bahunya di sebuah dinding rumah. Maka terdengarlah percakapan antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Apa percakapannya? Ibuku, demikianlah hasil dagang kita hari ini. Memang berkurang sedikit karena sedang musim kemarau. Ya, kemudian ibunya berkata, kalau gitu campur saja susu dengan air. Nah, ya. Maka ibu tadi berkata kepada anaknya, udah biar dagangannya banyak, campurlah susu dengan air. Supaya apa? Tidak ketahui oleh orang lain, kemudian dijual, profitnya banyak. Teman-teman semua, anak tadi menjawab, jangan ibu, Umar melarang. Ya, harus menjual susu murni, harus bilang susu murni, tidak dicampur dengan zat ataupun air yang lain. Masya Allah. Ibu pun berkata, Khalifah Umar kan tidak melihat. Dia tidak menyaksikan. Sudahlah, jual saja susu tadi dengan campuran air. Tidak ibu, anaknya bersikeras, ya. Dia anak yang jujur dalam berdagang, dalam berjualan. Dan dia katakan, memang betul Khalifah Umar tidak melihat. Tetapi Tuhannya Khalifah Umar maha melihat. Memang betul Umar tidak menyaksikan, tapi Allah maha menyaksikan. Memang betul Umar tidak mendengar, tapi Allah maha mendengar. Masya Allah, Umar bin Khattab mendengar percakapan antara anak gadis ini dengan ibu tadi. Dan dia berkesan hatinya, Masya Allah. Ya, betapa takwa, betapa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena jabatan, bukan karena pimpinan, ya, bukan karena CCTV dan sebagainya, semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar bin Khattab pun pulang, kemudian dia menanyakan kepada anaknya yang belum menikah. Maka didapatilah Asim bin Umar bin Khattab yang belum menikah. Kemudian dilamarlah anak gadis tersebut, dinikahkan dengan putra Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kaget dia, dikira bakal ditangkap karena perbuatannya. Tetapi Masya Allah, Asim tersenyum bahwasanya dia datang untuk melamar gadis tersebut. Dan dilangsungkanlah pernikahan antara anak Umar bin Khattab dengan anak yatim penjual susu. Teman-teman semua, sahabat PPR, pengusaha perindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hasil pernikahan Asim bin Umar bin Khattab dengan anak gadis ini yang jujur berdagang susu tadi, lahirlah anak perempuan yang bernama Laila. Nah, dari Laila inilah dilamar oleh Abdul Aziz bin Marwan, ya, seorang khalifah juga, dinikahkan. Dan hasil daripada pernikahanlah muncullah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, teman-teman semua, generasi bertakwa akan melahirkan orang yang bertakwa pula. Dari Umar bin Khattab, kemudian ke anaknya, ke cucunya, kemudian cicitnya, dijaga oleh Allah karena menjaga makanan, menjaga sumber penghidupannya, hanya mendapatkan dengan cara yang halal. Maka siapa Umar bin Abdul Aziz? Nah, ya, dialah seorang khalifah yang luar biasa, yang ketika itu terjadi kemakmuran dalam dunia Islam, diakui dalam sejarah sebagai khalifah yang adil, bijaksana, dan gemah ripah repeh rapih loh zinawi. Tiada kemiskinan ketika itu, di mana zakat diberikan kepada warganya, tak ada seorang pun yang mau menerima zakat, tidak layak mereka menerima zakat, melainkan terus dikirim sampai ke negeri Afrika. Teman-teman semua, tetap fokus, tetap istiqomah, mencari rezeki yang halal adalah salah satu cabang daripada jihad. Insya Allah, Allah berikan keberkahan daripada rezeki yang halal. Enak di perut,
menjernihkan hati dan menenangkan pikiran. Ya. Tapi kalau yang haram di perut rusak, hati pun kotor, pikiran pun rusak. Istiqomalah dengan pekerjaan yang halal, insya Allah bukan banyak, bukan sedikitnya, tetapi kita mengharapkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dari anak yang takwa, takut dengan perkara yang haram, datang jodoh pun yang sesama takwa, kemudian anaknya, cucunya pun dijaga oleh Allah senantiasa beriman dan bertakwa. Maka inilah ujung daripada perjuangan di bulan Ramadan, melahirkan generasi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga tercipta generasi seperti ini. Dari mana sumbernya? Dari rezeki yang halal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.